akan menjelaskan tentang pengertian halal dan haram, di mana halal artinya boleh dan haram artinya terlarang. Halal dan haram mencakup berbagai aspek kehidupan. Memahami dasar hukum mereka sangatlah penting. Halal berasal dari bahasa Arab yang berarti diperbolehkan. Halal biasanya mengacu pada hal yang diperbolehkan untuk dimakan, namun tidak terbatas terhadap hal tersebut, karena halal juga mencakup segala sesuatu yang dilakukan dan dikonsumsi dalam kehidupan seorang muslim. Sedangkan haram adalah berasal dari kata Arab yang berlawanan dengan halal, artinya sesuatu yang dilarang atau haram bagi umat Islam untuk dikonsumsi atau digunakan ataupun dilakukan. Dan ada juga perspektif Al-Quran, di mana yang pertama itu Al-Quran berfungsi sebagai sumber petunjuk yang utama, dan yang kedua itu prinsip halal dan haram bersumber dari wahyu ilahi, dan yang ketiga itu ayat-ayat dalam Al-Quran menetapkan larangan khusus, dan yang keempat ada ajaran Al-Quran menonjolkan pertimbangan yang etis. Selanjutnya, perspektif hadis. Yang pertama, hadis adalah riwayat sabda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, literatur hadis memberikan panduan praktis bagi umat Islam. Yang ketiga, cendekiawan Islam menganalisis dan menafsirkan hadis. Yang keempat, keputusan halal dan haram berasal dari kompilasi hadis. Selanjutnya, contoh halal dan haram. Contoh halal dan haram ada beberapa. Yang pertama, halal dalam makanan. Contohnya seperti kurma, daging sapi, daging ayam, daging kambing, buah-buahan, sayur-sayuran, susu, dan lain-lain. Yang kedua, haram dalam Islam. Yang pertama itu contohnya hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Yang kedua, hewan yang dipersembahkan untuk berhala. Yang ketiga, hewan yang mati dengan sendirinya. Yang keempat, hewan yang mati tercekik. Yang kelima, hewan yang mati karena dipukuli. Yang keenam, hewan yang mati dari ketinggian. Yang ketujuh, hewan yang dibunuh dan ditanduk oleh binatang buas. Dan yang terakhir, hewan yang hidup baik di darat maupun di air atau amfibi seperti katak. Baik, selanjutnya yaitu sertifikasi dan standar halal. Yang pertama, sertifikasi memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Yang kedua, organisasi pihak ketiga memberikan sertifikasi halal. Yang ketiga, sertifikasi halal mencakup berbagai industri. Dan yang keempat, pedoman yang ketat memastikan keaslian halal. Selanjutnya yaitu hukuman dan konsekuensi bagi pelanggaran terhadap hukum halal dan haram. Yang pertama, doa-doanya tidak akan dikabulkan. Seseorang yang memakan makanan haram, doa-doanya tidak didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, menengahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, wahai Rabbku, padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram, maka bagaimanakah akan diterimanya doa itu? Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, merusak hati dan akalnya. Makanan yang haram dapat mempengaruhi hati dan pikiran seseorang. Jika seseorang memakan makanan yang baik atau makanan halal, maka hatinya juga dapat menjadi baik, dan sebaliknya, jika memakan makanan haram, hati seseorang dapat mencemari, dan hal ini juga mempengaruhi kekhusyukan dalam beribadah, termasuk dalam sholat. Makanan yang haram juga dapat mengeraskan hati seseorang, sehingga tidak mampu melihat kesusahan orang lain dan enggan membantunya. Yang ketiga, amalan tidak diterima. Siapapun umat Islam yang memakan makanan yang haram, maka amal ibadahnya tidak diterima
oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 40 hari seperti yang disebutkan dalam hadis. Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah." Apa jawaban Rasulullah? "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, makanlah makanan yang halal, niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalannya selama 40 hari, dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya." Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keempat, makanan haram membawa ke neraka. Makanan haram yang dimakan oleh seseorang akan berubah menjadi daging, dan daging tersebut dapat membawa seseorang ke neraka, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang mereka yang memakan makanan haram. Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, mengurangi iman dan dalam hatinya. Mengonsumsi makanan haram tidak hanya berdampak pada hati dan akalnya, tetapi juga pada keimanannya. Makanan dan minuman haram dapat mengurangi iman seseorang dan mengganggu ibadahnya, sebagaimana hadis tentang peminum khamar. Tidaklah peminum khamar ketika ia meminum khamar termasuk seorang mukmin. Yang keenam, rusaknya keturunan. Seseorang yang memberi anaknya makan dengan makanan haram tidak akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, makanan haram tersebut dapat merusak akhlak dan kebaikan yang ada pada diri anak. Inilah kenapa orang tua yang memberikan makanan haram pada anaknya seringkali memiliki anak yang susah diatur dan cenderung membangkang. Yang ketujuh, menzalimi diri sendiri. Makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung mudarat atau keburukan, bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia, seperti mengonsumsi daging babi yang dapat menyebabkan penyakit cacing pita, maupun alkohol yang dapat merusak organ hati dan organ tubuh lainnya. Akibat makanan haram sangatlah tidak baik, dan oleh sebab itu sebagai umat muslim kita harus senantiasa memakan makanan yang halal dan memberikan anak-anak kita makanan dan rezeki yang halal. Kesempatan ini akan menjelaskan terkait halal dan haram yang kontroversial dan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, topik halal dan haram yang kontroversial. Nah, status kehalalan makanan tertentu masih jadi perdebatan atau masih diperdebatkan di Indonesia itu sendiri. Makanya Islam menekankan kita untuk mengambil sikap hati-hati dalam mengonsumsi atau menggunakan suatu barang dan makanan agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang mengandung unsur haram. Nah, kemudian menentukan halal dan haramnya suatu barang atau makanan itu biasanya kita membaca komposisi pada kemasan tersebut. Nah, dan yang tentunya tidak terlepas dari label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu sendiri. Kemudian ada masalah terkait penyembelihan hewan, di mana di Islam sendiri itu pun dalam melakukan atau menyembelih hewan itu harus didahului dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketiga, kontroversi seputar transaksi keuangan berbasis bunga. Di Islam itu sendiri, transaksi keuangan yang mengandung unsur bunga atau biasa disebut dengan riba itu jelas-jelas diharamkan. Nah, kemudian memahami berbagai perspektif sangatlah penting terkait halal dan haramnya suatu barang atau makanan. Selanjutnya itu halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak hanya mencakup makanan dan keuangan, tetapi dalam perilaku penggunaan barang dalam kehidupan sehari-hari pun bisa dikatakan halal atau haram. Kemudian panduan yang diberikan untuk hubungan dan perilaku sosial.
Kemudian penerapan prinsip halal menumbuhkan gaya hidup kita yang etis. Kita hidup sesuai norma-norma Islam, norma-norma yang ada, norma-norma yang dikeluarkan atau yang berlaku dalam Islam. Kemudian norma yang bisa diterima secara umum oleh masyarakat. Dan yang terakhir tentunya kita hidup untuk menggapai atau mencapai tujuan akhir kita, yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala.